Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 42 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 firman Tuhan. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang mengamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Aku pun sang penyelamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya mencintai ciptaannya, termasuk kita manusia. Walaupun karena kesalahan dan kebodohannya manusia menjauh dari Tuhan sehingga menderita bahkan binasa, tetapi Tuhan tetap ingin dan berjuang untuk menyelamatkannya. Puncak penyelamatan itu nyata dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus, yang rela menderita, berkorban sampai mati di kayu salib, demi keselamatan umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, setelah Yesus menyelesaikan tugas penyelamatannya di dunia, ia naik ke surga. Namun tugas penyelamatan itu diteruskan oleh murid-murid dan orang-orang percaya selanjutnya. Murid-murid dan orang-orang percaya memberitakan tentang penyelamatan itu agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri yang menugaskan dengan mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, tugas penyelamatan itu diteruskan oleh orang percaya, termasuk kita sekalian. Apakah tugas yang harus kita lakukan itu? Dapat kita baca apa yang tadi tertulis di Yesaya pasal 42 ayat 6 sampai 7 yang menyatakan, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara." Tugas itu adalah tugas membebaskan yang terbelenggu, yang terikat karena berbagai hal, membebaskan dari berbagai keterbatasan. Tentulah ini tugas besar, berat, dan sulit kita lakukan. Mampukah kita melakukannya?
Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Karena tugas yang kita lakukan adalah tugas Tuhan sendiri. Kita hanya alat yang mau dipakai untuk tujuan Tuhan, membebaskan umat manusia dari berbagai keterikatan tadi. Walaupun menurut kita sulit dan berat, tetapi Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan tugas yang dipercayakan itu kepada kita. Karena Tuhan sendiri yang membuat kita menjadi perjanjian bagi umat manusia. Seperti tadi kita baca dalam ayat yang ke-6c itu. Sebab yang menerima perjanjian itu dimampukan oleh Tuhan, asalkan tetap setia dan taat kepadanya. Bagaimana kita melakukan penyelamatan yang diharapkan Tuhan bagi umat manusia itu? Sesungguhnya bukan kita yang menyelamatkan. Yang kita lakukan adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita hanya menceritakan perbuatan penyelamatan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan kita yang menyelamatkan, melainkan kita memberitakan bagaimana Tuhan menyelamatkan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan memberi segala yang perlu dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang menolong dan melakukan segala perkara ajaib untuk keselamatan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita tahu bahwa di gereja kita baru 2 minggu lalu melaksanakan peneguhan pengurus pelayanan kategorial dan pelayan-pelayan anak dan persekutuan teruna. Seminggu sebelumnya dilaksanakan peneguhan bagi sejumlah orang menjadi anggota Sidi Baru. Di sana kita sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT maupun sebagai anggota Sidi Baru telah berjanji di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya bahwa kita akan terus setia mengikut Tuhan dalam kehidupan kita dengan mengatakan ya dengan segenap hatiku. Mari kita menjalankan itu dengan baik dan benar. Bagi mereka yang baru diteguhkan dalam tugas itu maupun bagi kita sekalian. Terlebih yang sudah menerima peneguhan Sidi. Dengan menjalankan tugas sesuai janji kita dengan ucapan ya dengan segenap hatiku, itu telah dapat memenuhi panggilan Tuhan bagi kita untuk menjadi penyelamat bagi sesama. Sehingga sesuai tema di atas, yakni aku pun sang penyelamat, dapat kita penuhi. Sesungguhnya tugas menjadi sang penyelamat tidak berat. Kita juga tahu bahwa Tuhan tak pernah menuntut yang tidak mampu kita lakukan. Bahkan kemampuan kita adalah dari Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang akan memampukan kita melakukan apa yang diinginkannya. Bila Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya, maka Dia sendiri akan memperlengkapi kita sehingga mampu melakukannya. Hal yang sangat penting adalah kesediaan kita. Dan kita telah menyatakan kesediaan yang mengatakan ya dengan segenap hatiku itu. Tuhan mendengar dan mengetahui apa yang kita ucapkan. Maka Dia akan memampukan kita melakukannya. Dia akan memperlengkapi kita menjadi pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan persekutuan kaum lanjut usia, maupun anggota Sidi Baru di gerejanya itu, bagi kita semuanya. Karena itu, mari terus menyerahkan diri kita kepadanya, supaya kita tahu arahan dan kehendaknya untuk kita lakukan. Juga pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak kesulitan yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan agar menjadi alat penyelamat yang dikehendakinya. Untuk itu, mari kita selalu mohon bimbingannya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga bisa berkata, bagaimana saya bisa menyelamatkan atau menjadi penyelamat bagi sesama, sedangkan saya sendiri kesulitan menyelamatkan diri. Namun mari kita yakin
bahwa bila kita menyerahkan diri untuk menjadi alat di tangannya, sebagaimana telah kita katakan tadi, ya dengan segenap hatiku, maka dialah yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kehidupan kita. Marilah kita menjalankan kehidupan dalam bimbingannya, maka kita akan rasakan pertolongannya yang selalu nyata juga bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, bimbing kami menjalankannya. Kami telah menyatakan ya dengan senap hatiku untuk setia dan taat kepadamu. Baik kami sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT maupun sebagai warga Sidi Baru. Bimbing kami melaksanakannya. Demikian juga kami semua yang sudah diteguhkan menjadi anggota Sidi, yang sudah menyatakannya dengan segenap hati kami. Memang kadang-kadang berat dan sulit kami lakukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu yang menjadi penyelamat bagi sesama. Tapi biarlah benar Tuhan hadir dan menolong kami, sehingga kami mampu memberitakan firman-Mu, mampu mengajak orang lain beroleh keselamatan dalam Tuhan. Banyak yang menjauh dari Tuhan, banyak yang meninggalkan Tuhan. Mampukan kami mengajak mereka, biarlah mereka sadar kembali ke jalan-Mu. Banyak orang yang berbeban berat menghadapi tantangan karena percaya kepada Tuhan. Tuhan tuntun mereka. Para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan perlengkapi, sehingga terus mampu menjalankan kehendak-Mu. Kiranya Engkau selalu menyertai gereja-Mu, sehingga gereja-Mu terus memberitakan kehendak-Mu, supaya banyak orang beroleh keselamatan dan Tuhan dimuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.